Shalom, selamat pagi anak-anak Victory Kid. Kalian semua pada sehat, amin. Om dan Tante juga pada sehat. Pada hari Minggu ini kita akan bersuka cita. Kita akan jalan bersama Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Yuk yang percaya, Om undang pakai pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan serta selamanya. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, tadi lagu pertama tentang apa? Jalan serta Yesus. Dan yang lagu kedua adalah setinggi-tingginya langit. Yuk adik-adik, Om undang bangkit berdiri kembali. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo, lebih semangat lagi adik-adik. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik yang manis, adik-adik yang cakep, adik-adik yang cantik, kita akan siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, bahwa kasih pemaham, kasih memaafkan, kasih murah hati. Adik-adik, mari kita kenangkan kepada orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya, kasih-Mu kudus tiada taranya, kasih-Mu kudus tiada taranya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami tetap ada di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, pimpin kami mau belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita ada sebagai mana kita ada. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, judul cerita firman Tuhan hari ini masih tentang hadiah. Adik-adik, pernah nggak kita berpikir kalau mamaku atau papaku ulang tahun, kira-kira saya mau kasih hadiah apa ya? Jauh-jauh sebelumnya sudah saya cita-cita saya mau berikan hadiah kepada mamaku yang mau hari ulang tahun. Pernah nggak adik-adik, Rehoboth Kana yang sudah melakukan
memberi hadiah kepada mama papa saat ulang tahun? Tante percaya semua sudah pernah. Adik-adik tahu nggak? Kalau waktu tante ingat, adik Grace, anak tante gitu, suka ingat jauh-jauh sebelumnya dong. Mamaku ulang tahun, papaku ulang tahun, dan dia juga ulang tahun jauh sebelumnya. Dia sudah bilang-bilang, saya mau ulang tahun. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan tentang Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Sudah apa? Ayat favorit saat Natal seluruh dunia. Gereja-gereja seluruh dunia menyampaikan tentang Yohanes 3 ayat 16. Sudah hafal? Semua sudah hafal tentunya. Adik-adik, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Yesus, adik-adik, anaknya yang tunggal, dia adalah lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, siapakah dia? Siapakah dia? Semuanya tentunya tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita kembali ya di ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, di dalam Yesaya 9 ayat 6. Jauh sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah bahwa akan ada seorang putra telah diberikan untuk kita semua manusia. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Amin. Adik-adik, tahu nggak arti anaknya yang tunggal? Tahu? Anaknya yang tunggal. Sudah tahu nggak? Ayo adik-adik, Tante kasih tahu ya. Anak yang tunggal itu artinya dari sejak mulanya dunia ini dijadikan, saat ini tahun 2021, dan kemudian ke depan sampai akhir zaman, tidak ada juru selamat yang lain, hanya Yesus
Kristus Tuhan. Makanya disebut anaknya yang tunggal. Adik-adik, seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Katanya, di bawah kolong langit ini tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, adik-adik. Nah, kita lihat hidup yang kekal itu apa ya? Coba. Hidup yang kekal. Dan kapan memperoleh hidup yang kekal itu? Adik-adik, ketika kita percaya atau pada saat kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Adik-adik, seperti apa sih hidup yang kekal itu? Sudah tahu belum? Nah, adik-adik, hidup yang kekal itu kita akan hidup selama-lamanya. Waduh, gimana ya hidup selama-lamanya? Kenapa ada orang yang meninggal ya? Kenapa opung saya meninggal? Kenapa opung guru meninggal? Kenapa ini meninggal? Nah, adik-adik, secara daging ini bisa lenyap, tapi roh kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan akan hidup selama-lamanya ketika kita percaya kepada Tuhan. Tapi ingat, kita percaya, kita harus memeliharanya. Keselamatan yang sudah kita terima, itu kita harus memeliharanya. Amin. Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, kita berhak memperoleh kembali ke Taman Eden, atau kita berhak masuk surga. Adik-adik, surga itu indah. Kita memperoleh kekudusan dan kemuliaan dari Tuhan. Sekarang ini, saat ini kita menerima kemuliaan Tuhan, kekudusan dari Tuhan. Kita telah memuji-muji Tuhan. Itu kita menerima kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Kita memperoleh pembenaran dari Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang dalam Yesus. Kita memperoleh pengampunan karena kita memperoleh pengampunan dosa. Kita dihapus segala dosa. Kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita menjadi ciptaan baru. Kita dibarui. Kita jadi anak-anak terang. Jadi anak-anak yang suka melakukan yang baik. Anak-anak yang suka dengar-dengaran kepada orang tua. Karena itu kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Apa yang Tuhan inginkan? Adalah kita jadi anak-anak yang dengar-dengar, taat kepada orang tua, taat belajar. Dan karena kita sebagai makhluk surgawi. Luar biasa, kita di dunia tapi kita adalah makhluk surgawi karena kita melakukan
hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus inginkan kita melakukan hal-hal yang benar. Adik-adik, ini adalah hari ulang tahun Yesus Kristus Tuhan. Kita harus memberikan hadiah yang sungguh dari hati kita, yang kita sudah pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Mari adik-adik, Tante ajak kita nyatakan kepada Tuhan hadiah kita kepadanya. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah Raja Damai. Mari adik-adik, Tante ajak kita katakan kepada Tuhan, ya Yesus, coba sampaikan kepada Tuhan, ya Yesus, inilah kerinduan aku. Aku mau sungguh-sungguh setia dan tetap taat kepadamu Tuhan sampai selama-lamanya, seumur hidupku. Sekali lagi, ya Yesusku, inilah kerinduan saya. Aku mau sungguh-sungguh setia dan tetap taat kepadamu sampai selama-lamanya. Tulis di dalam hati kita, biar Tuhan meteraikan di dalam hidup kita. Sampai selama-lamanya kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini Tante memberikan pujian dan mudah-mudahan adik-adik juga akan menghafalnya. Ambil di dalam Mazmur pasal 63. Ya Yesus, Engkaulah Rajaku, aku menyembah Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandangmu di tempat yang maha kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Tanganku kan ku naikkan padamu, bibirku kan memegahkan Engkau seumur hidupku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Coba adik-adik dalam ref. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
bagiku. Sekali lagi. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Biarlah kebenaran ini Tuhan termeterai di dalam kehidupan anak-anak dan hamba. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami tetap menyembah Engkau. Kau tidak akan melepaskan kami, karena Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat Natal. Berikanlah hadiah yang terindah bagi Tuhan. Tahun 2022, semakin kita setia kepada Tuhan. Dia juru selamat kita, tidak ada yang lain. Dia penasihat ajaib, Raja yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja damai. Segalanya ada di dalam tangannya. Kita tidak perlu takut karena Dia Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Selamat Natal. Semakin setia. Amin.